Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Baik, nah di sesi demonstrasi kontekstual hari ini yang akan kita lakukan yaitu tentang pelaksanaan coaching ya, pelaksanaan coaching. Jadi sebelum terjadinya proses coaching, jadi ada hal-hal yang perlu saya sampaikan ya untuk coach ya, yang sebagai coach. Nah, rubrik penilaian kita adalah ini tentang prinsip coaching ya. Bagaimana seorang coach itu membangun kemitraan ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, ini yang akan kita nilai atau akan saya amati ya ketika terjadinya proses coaching. Kemudian potensi ya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Coachnya Pak Denny ya? Iya Pak, siap. Iya, Pak Denny. Jadi kompetensi coaching apa yang ingin Pak Denny kembangkan? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dalam kegiatan coaching nanti. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah membuat sebuah pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot. Di situ ada 3, jadi yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan yang berbobot ya? Ya. Oke, baik. Nah, yang secara spesifik dari kompetensi yang berbobot tadi, yang ingin diobservasi yang bagian yang mana? Yang diobservasi adalah bagian membuat sebuah pertanyaan yang dimana pertanyaan tadi itu dapat coach dapat menggali, mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian coach juga dapat menemukan ide-ide baru terhadap permasalahannya. Jadi yang ingin diobservasi adalah bagian bagaimana seorang coach itu membuat pertanyaan sehingga bisa membuat coach itu bisa berpikir atau menggali ide-ide atau pengembangan dirinya sendiri, begitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, menurut coach di sini Pak Denny, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikator dari yang ketercapaian dari pengembangan tadi itu adalah di mana dalam proses coaching nanti ada beberapa prinsip-prinsip tadi. Prinsip-prinsip dalam percakapan coach itu bisa terbangun. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan mengenai kompetensi yang spesifik tadi, yaitu bagaimana seorang coach ini tadi bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada coach itu, Pak. Oh, jadi indikatornya itu ya, nampak bahwasanya seorang coach itu bisa menggali potensi-potensinya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach ya, seperti itu. Iya Pak. Oke, baik, kita langsung masuk di kegiatan coachingnya ya, sehingga saya bisa mengobservasi dari proses kegiatan coaching yang Pak Denny lakukan. Iya Pak. Ya, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih kesempatan. Baik, saya akan mulai coach hari ini.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Baharia? Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana semangat? Semangat Pak. Semangat, alhamdulillah. Hari ini saya di sini sebagai coach. Dalam hal ini kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita yang bisa kita capai dalam coaching ini, Pak, Ibu? Ya Pak, tujuan pertemuan ini Pak, saya ingin menyampaikan bahwa untuk mencapai proses pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak, tentu saya harus banyak memahami terkait apa saja yang disiapkan sehingga anak itu betul-betul bisa merasakan karena Pak, selama ini ketika saya mengajar itu, saya itu hanya berfokus pada bahwa saya akan menyampaikan materi. Kalau materi itu sudah sampaikan, sudah batasnya sampai di situ. Padahal sebenarnya kita sebagai guru tidak seperti itu, bahwa untuk kita mengajar itu berpihak kepada murid, tentu kita harus bisa melihat banyak hal di sini, Pak. Oh iya. Berarti yang tujuan dari coach hari ini yaitu mengenai bagaimana mencapai proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, begitu Pak. Ya, Bu? Iya, Pak. Kemudian kira-kira apa yang bisa menjadi ukuran dari pertemuan kita hari ini, ukuran untuk ketercapaian dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi? Ya, Pak. Untuk mencapai itu Pak, berarti saya harus banyak bisa melihat bahwa untuk berpihak kepada murid, kita sebagai guru itu apa saja yang harus kita lakukan. Ya, berarti mungkin kita bisa melihat kesiapannya murid seperti apa, terus gaya belajarnya yang bagaimana. Ya, jadi kita tidak hanya langsung melihat ketika kita mengantar pembelajaran, anak-anak sudah siap belajar, sudah siap menerima, sudah kita sudah bisa mulai. Tapi kan ternyata kita mau berpihak kepada murid, ya, kita harus bisa memilah kebutuhan murid itu seperti apa. Terus saat ini kesempatan apa kira-kira yang Ibu miliki untuk melakukan target atau mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Ya, yang pasti Pak, untuk di kelas itu sepertinya saya harus dulu melakukan mempelajari tes diagnostik yang sudah dilakukan sekolah terkait tes diagnostik non-kognitifnya, supaya saya bisa memilah posisi murid tersebut. Saya bisa dipetakan gitu Kak, bisa dipetakan kebutuhannya seperti apa. Oh iya. Saya tadi mendengar kata tes
diagnostik. Jadi kira-kira seperti apa contoh yang bisa Ibu berikan mengenai tes tersebut? Tes diagnostik itu bisa nanti dibuatkan Pak dalam bentuk Google Form, di mana tes itu kita gali adalah mencari tahu latar belakangnya siswa, kemudian latar belakang keluarga maupun latar belakang gaya belajarnya, ya. Supaya kita bisa memilah. Jadi seperti itu Pak. Jadi dia nanti dalam Google Form akan dibagikan. Apakah ada hambatan-hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi tujuan yang Ibu capai tadi, tujuan itu? Ya, itu Pak yang saya rasa masih agak berat itu adalah ketika anak mengisi Google Form itu masih ada anak yang tidak jujur. Mungkin dia merasa terbebani kalau saya menuliskan seperti ini latar belakang orang tuaku. Nanti saya bisa jadi bahan tertawaan. Jadi anak belum dia masih ikut-ikut jawabannya temannya seperti apa dia ikut, padahal dia harusnya melihat inilah potensi saya, harusnya kan seperti itu. Masih ada anak yang tidak berani untuk mengungkapkan, padahal di situ di Google Form sudah disampaikan bahwa semua data yang terkumpul itu adalah menjadi rahasia yang tahu hanya yang mengambil survei, tidak untuk disebarkan datanya. Tapi namanya mungkin Pak anak-anak ya seperti itu, jadi di situ hambatannya masih tidak jujur, sehingga nanti ketika dia tidak jujur, ketemunya pada saat kita pilih harusnya dia di posisi ini, dia tidak ditaruh di situ karena dia ingin ikut. Berarti anak-anak tadi ada yang merasa bahwa aplikasi atau Google Form tadi merupakan sesuatu yang tidak bersifat rahasia. Jadi dia merasa terbuli begitu, sehingga dia mengambil solusi bagaimana caranya dia membuat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu dengan mungkin melihat dari temannya yang lain atau menyontek temannya yang lain, sehingga apa yang diharapkan itu tidak tercapai. Jadi bagaimana solusi Ibu mengantisipasi atau mengatasi persoalan terhadap anak yang telah membuat dengan caranya tadi mengerjakan tugas tugas yang diberikan di Google Form itu, sehingga dia bisa percaya diri dengan apa yang bisa dia lakukan sendiri agar mencapai jawaban yang sesuai dengan keinginan Ibu. Pak. Jadi saya nanti melakukan pengamatan setelah dibagi, misal ketika kita mengajar, kita sudah posisikan anak itu berdasarkan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya, tapi ternyata berjalannya waktu, posisi itu sebenarnya bukan di situ tempatnya, maka saya mungkin akan melakukan pendekatan lagi face to face ke anak itu untuk menggali lebih dalam lagi latar belakangnya, gaya belajarnya dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Kira-kira dalam membuat suatu rencana untuk menggali kebutuhan belajar murid tadi, apakah ada strategi tertentu yang Ibu lakukan? Ya Pak, strategi yang saya coba lakukan itu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru bimbingan konseling utamanya, yang bisa memandu kita sebagai
guru mapel di kelas, bagaimana membaca gestur, tutur bahasa anak supaya kita lebih spesifik. Oh, anak ini seperti ini modelnya, karena kan ada kadang anak dia tidak paham yang bertanya itu kinestetik yang bagaimana. Jadi nanti bisa mungkin untuk memperjelas itu teman-teman dari guru BK yang memberikan kita arahan terkait gaya belajar anak itu. Seperti itu, Pak. Terus ya bagus sekali strategi yang Ibu sampaikan, luar biasa. Terus apa kira-kira yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Ya, ukuran keberhasilannya itu, Pak, nanti bisa dilihat ketika anak itu benar-benar menyukai, merasa nyaman dia mengikuti pembelajarannya kita, dia tidak bosan, dia malah selalu mencari. Karena tanda kutip kalau sudah belajar IPA, kalau sudah ketemu rumus, kadang anak sudah tidak tertarik, kalau sudah gambar terlalu rumit, itu anak sudah tidak senang. Jadi seperti itu. Jadi ketika anak merasa nyaman mengikuti pembelajaran itu, malah dia ketertarikannya pada mapel kita itu ya sudah, ini berarti tercapai sudah tujuannya kita. Karena yang tadi adalah kita itu mengajar berpihak kepada murid. Jadi bukan dari kesenangannya kita sebagai guru, ya, bukan kita punya kebutuhan sebagai guru. Oh, anak itu kita ajarkan saja sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tapi kita tidak melihat bahwa tidak semua anak di dalam kelas itu memiliki potensi yang sama, memiliki kebutuhan yang sama. Tentu kan beda-beda dari segi daya tangkapnya, dari segi nyamanan belajarnya, kemampuan yang tadi daya belajarnya itu Bapak. Iya, betul sekali, luar biasa. Jadi tolak ukurnya tadi adalah setelah terlaksananya pembelajaran yang berpihak pada murid, dari hasil proses pembelajaran tersebut, di situ nanti dapat Ibu melakukan tolak ukur. Kira-kira berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan itu, jangka waktunya? Ya, untuk pemetaan awal itu kan biasa Pak, kalau dia kelas di awal tahun ajaran, ya, di awal tahun ajaran kita akan melakukan tes diagnostik untuk memetakan tadi siswa atau tadi, kemudian nanti untuk tes kognitifnya itu ketika kita KBM di setiap pembelajaran kita bisa melakukan tes kognitif untuk mengetahui sejauh mana anak itu paham dengan materi sebelumnya. Kalau dia kelas 7 berarti apa dia sudah punya basic dari sekolah dasar. Kalau dia di kelas 8 berarti apakah dia sudah ada basicnya juga dari kelas 7, seperti itu Bapak. Luar biasa, sangat luar biasa. Baik Ibu, tadi dari rencana aksi yang Ibu lakukan, ada saya mengambil satu kata di situ adalah berkolaborasi. Dalam berkolaborasi, siapa saja yang dapat berkomitmen dalam mengambil sebuah langkah untuk melaksanakan tujuan yang Ibu capai tadi, yang Ibu ingin lakukan tadi. Untuk yang membantu komitmen yang pasti semua stakeholder yang ada di sekolah Bapak. Jadi mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, muridnya itu sendiri, satpam, cleaning service yang ada di sekolah, karena itu semua yang akan membantu kita ketika kita memposisikan anak berdasarkan kebutuhannya. Jadi dukungan dari rekan-rekan
stakeholder yang ada di sekolah. Stakeholder yang ada. Oh ya. Termasuk orang tua. Jadi orang tua juga penting. Penting ya. Dengan orang tua ya, karena kalau kita tidak berkolaborasi dengan orang tua, kita tidak bisa melihat, mendapatkan informasi terkait dengan anak itu sendiri. Jadi selain stakeholder yang ada di sekolah, yang utama itu juga adalah dengan orang tua. Iya. Itu komitmennya. Di antara komitmen yang Ibu sampaikan tadi mengenai rencana Ibu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Yang membantu saya itu yang tadi sudah saya sampaikan Pak, itu adalah rekan yang serumpun, yang utama untuk ke tes kognitifnya, kemudian yang berikut itu adalah yang lebih cepat untuk saya dapatkan solusi membantu saya yang paling tercepat dari sekian stakeholder yang ada di sekolah adalah guru BK. Oh, guru BK ya. Oh, guru BK didukung baru kepala sekolah dan yang lainnya. Oh, iya. Untuk yang lebih terdekat yang saya butuhkan untuk ke kognitif ada 2, rumpun mata pelajaran sama bikin konflik. Oh iya. Jadi yang membantu, yang lebih berkomitmen untuk menjaga komitmen tadi itu yang paling berperan aktif di dalamnya itu adalah guru BK, kemudian rumpun didukung dengan oleh kepala sekolah. Luar biasa sekali memang tujuan yang Ibu capai pada coach kali ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian setelah coach ini, bagaimana tindak lanjut dari kedepannya yang akan Ibu lakukan? Ya, yang pasti Pak harus konsisten. Jadi jangan hanya di awal, tapi dia terus karena anak ini tumbuh kembangnya itu kan dia berproses terus. Jadi kita tidak boleh hanya sekali saja kita ini, enggak. Kasus juga anak itu kan mungkin kali ini dia lagi senang, tiba nanti dia dapat masalah, itu kan beda nanti perlakuannya. Atau misal kita namanya manusia punya ajal, mungkin saja dia tertimpa musibah, ada orang tuanya, salah satu orang tuanya yang meninggalkan dia, tentu kan perlakuannya itu juga akan berbeda. Makanya untuk tak memahami anak itu tidak hanya di awal saya sudah tahu anak ini, tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus terus menerus biar kita bisa tahu. Karena kemarin mungkin dia bisa ceria, kali ini dia bersedih, atau sebaliknya, kemarin dia bersedih, kali ini dia ceria. Jadi seperti itu, harus kita konsisten karena kita tidak tahu kondisi alam kodrat anak pada saat ini. Dia lagi senang karena kenapa, dia lagi sedih karena, jadi harus konsisten kita follow. Iya, saya sangat mengapresiasi apa yang telah Ibu sampaikan. Jadi tindak lanjutnya adalah melakukan terus-menerus secara konsisten sehingga tujuan Ibu dalam mencapai proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid akan tercapai. Luar biasa sekali. Saya rasa untuk coach kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Kedepannya saya berharap apa yang Ibu capai nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa nanti kita akan lakukan pertemuan berikutnya untuk melihat hasil apa semua yang telah dicapai. Dan saya ucapkan sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Sama-sama Bapak. Iya. Oke, untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Allah. Luar biasa. Keren. Jadi
Pak Denny, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching bersama Ibu Bahrija? Alhamdulillah coaching pada malam ini berjalan lancar. Saya melaksanakan coaching pada malam ini dengan sangat senang hati untuk bisa terus berlatih mengembangkan coaching ini, karena kedepannya nanti coaching ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tupoksi saya sebagai seorang guru, gitu. Baik. Ini menurut Pak Denny nih ya, ya. Dari prinsip coaching yang ada, kira-kira dari ketiga itu sudah berjalan maksimal atau seperti apa? Baik. Di dalam prinsip coaching, di situ ada kemitraan, proses aktif, kemudian di situ ada memaksimalkan potensi. Tadi itu dalam proses coaching itu sudah semua saya lakukan, tetapi kemungkinan besar mungkin belum terlalu maksimal ya, utamanya dari segi gestur. Saya ingat kata gestur itu tadi, cara penyampaian mungkin kalau dari segi kemitraan itu santainya itu masih agak kurang, sedikit agak tegang. Jadi pertanyaan ini tadi ini boleh dikata semua prinsip itu bisa dilaksanakan, tetapi mungkin belum maksimal. Iya, belum maksimal. Maksudnya di gestur tadi yang menurut Pak Denny kurang maksimal tuh yang seperti apa? Kalau saya perhatikan sih sebenarnya sudah oke ya. Ya, menyimak dengan dengan anggukan itu sebenarnya sudah dengan gestur itu. Sudah keren kalau menurut saya tadi. Alhamdulillah Pak. Kalau seperti itu, intinya yang menilai saya ini adalah orang. Di situ salah satunya adalah Bapak selaku pengamat hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Pertama, gestur tadi itu berkaitan pertama bukan juga mungkin mimik atau cara penyampaian yang dia kan semua didukung oleh ekspresi. Taruhlah saya punya wajah ini kan terlalu ganteng Pak. Terus pengaruh juga dengan kondisi saya sekarang ini dalam keadaan kurang sehat, jadi terlalu banyak gerakan tambahan. Jadi gerakan tambahan itu tadi itu yang kadang itu mungkin salah satu juga kendala, memang kondisi yang tidak terlalu fit itu Pak. Iya. Baik. Nah, kita kembali ke proses melihat kembali ke pra supervisi ya. Nah, tadi kan sempat Pak Denny menyampaikan bahwasannya kompetensi yang akan dikembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Pak Denny, apakah itu sudah tercapai atau seperti apa? Menurut saya pertanyaan itu sudah tercapai. Ada beberapa pertanyaan tadi yang bisa saya petik atau saya ambil dari percakapan dari beberapa kata seperti kolaborasi, di dalamnya ada kolaborasi, ada rencana aksi, tadi sudah tercapai. Kemungkinan besar ada lagi beberapa dari diskusi tadi yang mungkin tidak sempat saya ambil dari pertanyaan yang bisa dijadikan kata-kata yang memiliki makna yang bisa saya ambil lagi untuk dibuatkan sebuah pertanyaan yang berbobot. Tetapi dalam rangkaian kegiatan coaching tadi untuk pertanyaan berbobot itu saya sudah coba laksanakan dengan semaksimal mungkin. Nah, menurut Pak Denny, ya kan, tadi Pak Denny sempat mengatakan bahwasanya untuk pertanyaan berbobot tadi kan sudah dilaksanakan. Nah, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Iya,
dalam pertanyaan-pertanyaan tadi itu, indikator ketercapaian tadi itu bagaimana seorang coach bisa mencari solusi, bisa mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya. Tadi itu adalah sebuah perencanaan. Dalam diskusi tadi adalah sebuah perencanaan terhadap coach, dan coach membuat sebuah perencanaan. Saya membuka dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach dapat mencari solusi untuk apa semua tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perencanaan-perencanaan yang telah disusunnya, yang dibuatnya. Baik. Nah, selain kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot, kira-kira kalau ada momen ya untuk melakukan coaching lagi, kompetensi lain apa yang mungkin Pak Denny akan kembangkan lagi? Baik, salah satu kompetensi yang ingin dicapai lagi, di situ ada 3 kompetensi. Kalau bisa saya ingin mencapai semuanya. Jadi ceritanya ketiga-tiganya ini dalam kompetensi coaching, saya berupaya untuk bisa mencapai ketiga-tiganya dalam bagaimana untuk hadir sepenuhnya dalam percakapan, mendengarkan secara seksama, kemudian dapat menggali pertanyaan yang berbobot, sehingga pada akhirnya apa yang diharapkan dalam coaching tadi itu bisa tercapai, dan juga coachingnya juga bisa merasa bahwa dia mendapatkan hasil. Ya, sempat keluar tadi gangguan jaringan ya. Iya Pak. Oke, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan di kegiatan coaching selanjutnya harapan-harapan atau apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Denny tadi bisa terrealisasi, bisa terencana, dan bisa berhasil dengan maksimal. Amin. Kegiatan coachingnya. Oke, sukses selalu Pak Denny. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita kembangkan bisa berjalan dengan baik semuanya dan lancar. Amin. Oke, saya cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.